lanjutkan. Yang ketiga, pembelajaran bahasa dilakukan secara terprogram dan bertahap dalam memberikan arti penting pada nosi penguatan baik berupa ganjaran maupun hukuman. Namun perlu dipahami bahwa pendekatan behavioristik memiliki beberapa kelemahan, ya. Beberapa kelemahan pertama adalah teori behavioristik sering tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekadar hubungan stimulus atau respon. Pendekatan ini belum mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon. Ya, itu dia termasuk kelemahan yang dimiliki oleh teori pendekatan behaviorisme. Baik, kita akan lanjutkan. Dalam kaitannya dengan tahap pembelajaran bahasa tersebut di atas, Skinner secara tegas menyatakan bahwa deskripsi tingkah laku belajar bahasa dapat dideskripsikan berdasarkan stimulus respon. Yang kedua, setiap ujaran mengikuti satu bentuk stimulus verbal atau non-verbal. Yang ketiga, jika stimulusnya non-verbal, situasi stimulus akan menyebabkan seorang merespon dengan menggunakan ujaran. Dan yang keempat, tingkah laku bahasa dapat diamati melalui faktor eksternal berupa frekuensi atau tingkat keseringan. Dalam kaitannya frekuensi ini, kaum behaviorisme mengemukakan bahwa proses menirukan secara besar-besaran terjadi pada masa usia anak. Akibat dari proses peniruan tersebut, berarti frekuensi pemakaian kata dan struktur yang terjadi dalam lingkungan bahasa anak akan mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Kemudian yang kelima, nosi reinforcement sangat diperlukan pada saat anak ingin meningkatkan kemahiran berbahasa pada tingkat yang lebih tinggi. Kepedulian orang tua atau guru berupa persetujuan terhadap ujaran yang betul yang berhasil diproduksi oleh anak atau yang berhasil ditulis oleh seorang peserta didik sangat membantu perkembangan penguasaan bahasa anak. Namun ada beberapa kritik terhadap pendekatan behaviorisme sebelum kita masuk ke pendekatan kognitivisme. Kritikan yang pertama yakni hasil belajar yang berupa perubahan tingkah laku yang bisa diamati juga dianggap terlalu menyederhanakan masalah belajar yang sesungguhnya tidak semua hasil belajar bisa diamati dan diukur. Yang kedua, mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Nah, apabila aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Itu dia materi tentang pendekatan behaviorisme dalam pembelajaran bahasa.